Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Rizal. Kali ini kita masih membahas tentang prediksi ujian sekolah atau ujian madrasah di tahun 2021. Nah, kali ini kita akan membahas kisi-kisi nomor 31. Di kisi-kisi nomor 31, materinya terkait dengan lingkaran dan peserta didik dapat menentukan panjang salah satu busur suatu lingkaran jika diketahui dua sudut pusat. Jadi ini adalah contoh soalnya. Perhatikan gambar berikut. Di situ disajikan sebuah lingkaran dengan dua buah sudut ya. Sudut AOB dan sudut BOC. Walaupun sudut BOC-nya tidak diketahui atau belum diketahui. Jika panjang busur AB adalah 35 cm, maka panjang busur BC adalah titik-titik cm. Untuk mencari panjang busur BC, kita bisa gunakan perbandingan panjang busur AB dibandingkan dengan sudut AOB sama dengan panjang busur BC dibandingkan dengan sudut BOC. Langsung saja kita masukkan angkanya. Untuk panjang busur AB adalah 35 cm dibagi dengan sudut AOB adalah 140 derajat sama dengan BC yang kita mau cari dibagi dengan sudut BOC. BOC ini kalau kita perhatikan AC ini adalah pelurus, jadi besarnya adalah 180 derajat. Nah, karena sudah dipakai 140 berarti sudut BOC adalah sisanya. Jadi untuk mencarinya 180 dikurangi 140 sama dengan 40 derajat. Jadi sudut BOC adalah 40 derajat. Nah, kita bisa mengalihkan silang, berarti 140 BC sama dengan 35 dikalikan 40. Sehingga BC-nya adalah 35 dikalikan 40 dibagi 140. Nah, ini kalau kita bagi 140 dibagi 75 kita dapat 4. Nah, 40 dibagi 4 adalah 10. Jadi panjang BC-nya adalah 10 cm. Jawabannya adalah A. Kita lanjutkan ke soal nomor 32. Di soal nomor 32, materinya terkait dengan bangun ruang sisi datar. Indikatornya disajikan gambar balok yang tersusun dari kubus satuan. Peserta didik dapat menganalisis sisi balok yang dicat. Contoh soalnya adalah seperti berikut. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada susunan dari kubus-kubus satuan. Jika bangun tersebut dicat di bagian luarnya, maka banyaknya bangun persegi satuan yang dicat kedua sisinya adalah titik-titik. Nah, kalau yang ditanyakan adalah yang dicat kedua sisinya, berarti ini bagian sini nih. Satu sama sini ya, ini kan dua sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti yang depan itu ada 16. Karena yang belakang juga sama, berarti dikalikan 2 sama dengan 32. Terus bagian sampingnya, ini 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4. 4 dikalikan 2 sama dengan 8. Totalnya adalah 40. Jadi jawabannya adalah C. Pak, kenapa yang sini enggak? Ini kan tadi sudah ikut yang belakang ya. Nah, ini depan belakang, ini sudah ikut yang belakang. Pak, kenapa yang atas enggak? Yang atas karena yang sebelah sini sudah dipakai. Ini sudah dipakai ya. Terus yang di sini juga sudah dipakai. Jadi sudah kepakai semua. Yang bagian atas dan bawah. Jadi nggak perlu dihitung. Jadi jawabannya adalah 40. Di soal nomor 33, materinya terkait dengan kesebangunan dan kekongruenan. Indikatornya, peserta didik dapat menentukan panjang salah satu sisi pada kesebangunan segitiga. Nah, contohnya adalah seperti ini. Perhatikan gambar berikut. Jika panjang BC adalah 30 cm, maka panjang BE adalah titik-titik. Nah, kalau kita lihat yang diketahui di sini adalah AB yang berpasangan dengan CD. Kemudian BE ini berpasangan dengan EC, tapi yang diketahui adalah panjang BC. Jadi karena yang diketanyakan BE, misalkan di sini kita simbolkan dengan M, maka EC-nya adalah ini BC-nya kan 30, jadi 30 dikurangi M. Sehingga kita bisa gunakan perbandingan M per 14 ya untuk segitiga yang kecil sama dengan 30 min M dibandingkan dengan 21. Kita kalikan silang. Jadi 21 M sama dengan
14 dikalikan 30 dikurangi M. Kita tuliskan hasilnya, di sini 21M sama dengan 14 dikalikan 30. 14 kali 30 itu 42 tambah 01, 420 dikurangi 14M. Kita kelompokkan M-nya 21, 14-nya kita pindah jadi tambah ya. 21 ditambah 14 adalah 35M. Sama dengan 420. Jadi M-nya adalah 420 dibagi 35. 12 cm. Jadi jawabannya adalah C. Di soal nomor 34, materinya adalah kesebangunan dan kekongruenan. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan. Jadi ini masih tentang kesebangunan dan kekongruenan, tapi ini terkait dengan permasalahan sehari-hari. Nah, contoh soalnya adalah sebuah lukisan ditempel pada sehelai karton berukuran 36 cm kali 48 cm. Di bagian atas, kiri, dan kanan masih tersisa karton selebar 3 cm. Jadi ini masih 3 cm, 3 cm, 3 cm. Jika foto dan karton sebangun, luas karton yang tidak tertutup foto adalah titik-titik. Jadi karena panjangnya adalah 36, sudah dipakai 3, sini 3, berarti kan 6. 36 dikurangi 6 adalah 30 cm. Nah, di sini hanya saja yang bagian bawahnya kita belum tahu. Jadi 48 tidak bisa dikurangi. Nah, kita cari dulu dengan perbandingan ya. Kita tuliskan saja di sini 30 per 36 ya. Sama dengan yang pendek, karena belum tahu kita simbolkan dengan M misalkan, dibandingkan dengan 48. Kita kalikan silang. Jadi 36M sama dengan 30 dikalikan 48. Jadi M-nya adalah 30 dikalikan 48 dibagi 36. 48 sama 36 ini sama-sama dibagi 6. Hasilnya 6. Di sini 48 dibagi 6 adalah 8. 30 dibagi 6 adalah 5. Di sini 1. 5 kali 8 adalah 40. Jadi M-nya adalah 40. Di sini sudah ketahuan M-nya adalah 40 cm. Nah, yang ditanyakan adalah jika foto dan karton sebangun, luas karton yang tidak ditutup foto. Jadi kita cari dulu luas kartonnya berapa, luas fotonya berapa. Supaya diketahui yang tidak tertutup foto berarti dikurangi. Yang karton dikurangi luas yang foto, gitu ya. Kita cari luas karton, L karton sama dengan berarti 36 dikalikan 48. Hasilnya adalah 1728. Kemudian luas fotonya berarti 30 dikalikan 40. 30 dikalikan 40 sama dengan 1200. Sekarang kita kurangkan saja. 1728 dikurangi 1200. Hasilnya adalah 528. Jadi jawabannya adalah C. Di soal nomor 35, materinya terkait dengan bangun ruang sisi lengkung. Indikatornya, peserta didik dapat menentukan volume gabungan dari dua buah bangun ruang sisi lengkung. Nah, contohnya seperti soal berikut. Perhatikan gambar berikut. Volume gabungan bangun di atas adalah titik-titik. Kalau kita lihat di sini adalah gabungan dari kerucut dan juga setengah bola. Yang diketahui di sini adalah tinggi kerucutnya adalah 8 cm dan juga jari-jari bolanya adalah 6 cm. Nah, karena alas kerucutnya itu sama dengan lingkaran di bola, maka jari-jari kerucut juga sama. Jadi yaitu 6 cm, gitu ya. Nah, untuk mencari volume gabungan berarti kita tinggal cari volume kerucutnya, terus cari volume setengah bola, terus kalau sudah ketemu kita jumlahkan, gitu ya. Misalkan di sini V1 adalah volume kerucut. Volume kerucut bisa dicari dengan cara sepertiga dikalikan dengan pi R kuadrat T. Kita masukkan saja sepertiga dikalikan, karena jari-jarinya 6 maka kita pakai 3,14 dikali 6 kuadrat dikalikan dengan 8 ya. Sepertiga dikalikan 3,14 dikalikan 36 dikalikan 8. 36 dibagi 3 adalah 12.
3,14 dikalikan 12 kali 8 adalah 96. Hasilnya adalah 301,44. Sekarang tinggal kita cari volume setengah bola. Misalkan V2, volume bola bisa dicari dengan cara 4/3 dikalikan pi R pangkat 3. Karena setengah bola, maka dikalikan setengah di sini. Kita coret dulu, kita sederhanakan. Gitu ya, di sini hasilnya 2, 4 dibagi 2. Jadi 2/3 dikalikan pi-nya kita pakai 3,14 dikali R pangkat 3 itu 6 pangkat 3 sama dengan 2/3 dikalikan 3,14 dikali 6 pangkat 3 itu 216. 216 dibagi 3 adalah 72. Jadi hasilnya adalah 72 kali 2 144 dikali 3,14. Hasilnya adalah 452,16. Tinggal kita jumlahkan saja. V1 ditambah V2 sama dengan 301,44 ditambah dengan 452,16. Hasilnya adalah 753,60. Jadi jawabannya adalah D. Demikian pembahasan pada video kali ini. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk bagikan kepada teman-teman kalian, agar teman-teman kalian juga pandai seperti kalian. Dan jangan lupa untuk berikan like pada video ini dan juga subscribe channel Amri Amriri. Terima kasih.